Mengumpulkan kita saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengumpulkan kita saat ini kecintaan kita terhadap Indonesia, saudara, yang mengumpulkan kita karena kesetiaan kita terhadap NKRI, saudara, sehingga perkumpulan ini bukan perkumpulan makar, perkumpulan ini bukan perkumpulan bayaran, karena kami semua punya cinta terhadap NKRI yang tidak perlu diragukan kembali, saudara. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara tentang PKI, indikasinya sudah banyak. Indikasinya sudah banyak, kebangkitannya memang sudah tidak bisa dikatakan tidak mungkin. Mungkin saja terjadi, saudara. Kenapa demikian? Sekarang kita lihat sifat-sifat PKI itu benci sama ulama, saudara. Sekarang yang benci sama ulama ada nggak? Ada nggak? Yang suka nangkepin ulama ada nggak? Yang suka culik ulama ada nggak? Yang suka bolong sama ulama ada nggak? Kemudian benci sama pesantren, yang benci sama pesantren ada nggak? Yang nggak suka sama pesantren ada nggak? Yang pengen nutup pesantren ada nggak? Innalillahi wa inna ilaihi. Kemudian juga sifat-sifat PKI itu menjauhkan umat dengan ulama, menjauhkan umat dengan majelis-majelis ilmu. Yang suka nutup majelis ada apa enggak sekarang, saudara? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi. Sehingga saudara, hal ini tidak diperkenankan dan juga tidak boleh didiamkan. Kenapa? Karena kalau hal ini didiamkan, lama-lama mereka bisa unjuk gigi ada di Indonesia, saudara sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka oleh sebab itu kita tunjukkan umat Islam cinta terhadap Indonesia, umat Islam setia dengan NKRI. Maka jangan pernah ragu dengan umat Islam, karena umat Islam akan tetap menjadi benteng terakhir NKRI yang ada di Indonesia, saudara. Siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir. Subhanahu wa ta'ala. Yang benci dengan ulama banyak, yang benci dengan ahlul bait banyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berbagai macam fitnahan diterjang dan juga diterjunkan kepada para ulama dan habaib serta para kiai dan lain sebagainya. Saudara dimuliakan oleh Allah, miris melihat ada beberapa petinggi yang mengatakan bahwasannya para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, mereka dicap jadi pengkhianat, saudara. Contohnya Sultan Hamid Al-Gadri, saudara sekalian. Kita dengar, kita lihat bagaimana fitnahan yang menerjang beliau, saudara. Padahal beliaulah yang merancang daripada Garuda Pancasila, saudara. Yang merancang lambang Garuda adalah beliau. Kalau beliau pengkhianat, Garuda nggak bakal dipakai sama Indonesia, saudara. Sehingga dengan dipakainya lambang tersebut menunjukkan bahwasannya Sultan Hamid Al-Gadri bukan pengkhianat tapi pahlawan. Setuju? 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 Kalau kita bicara ulama inilah yang berjuang buat Indonesia, santri yang berjuang buat Indonesia, dan juga tokoh-tokoh yang berjuang buat Indonesia. Maka ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia, ulama tidak bisa dijauhkan dari Indonesia. Berapa banyak ulama-ulama kita yang berjuang mati-matian buat Indonesia. Namun ingat, saudara, ulama-ulama kita nggak ada yang memang mereka mengejar popularitas, mengejar pangkat, mengejar kekuasaan. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dipersatukan oleh Allah di dalam perjuangan, saudara sekalian. Jangan mundur dari perjuangan, jangan berhenti dari perjuangan. Ketika PKI bangkit, kita harus bangkit lebih dulu, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu, jangan pernah takut, wahai para pejuang. Allah nggak ninggalin kita, saudara-saudara sekalian. Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'amal muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang penuh dengan kebenaran. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berjuang dalam kebenaran. Maka mudah-mudahan perjuangan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Indonesia senantiasa diselamatkan dari PKI dan ideologinya, saudara. Dan Indonesia dijaga oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan. Mudah-mudahan Habib Rizik bisa kembali ke tanah air, saudara. Mudah-mudahan bisa bebas, saudara. Para ulama juga bisa beraktivitas kembali. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rasulullah. Kita untuk agama. Kita untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata. Lawan dia sampai udara.
Wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kami pejuang Islami yang ma'ruf kami jalani, yang mungkar kami perangi, mencari ridho ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Man walah amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, ini sudah sore jam 5, kira-kira masih semangat atau tidak? Siap jaga Pancasila, siap kawal Pancasila, siap jaga NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. 8 poin yang kemarin telah disampaikan di dalam konversi pers, yang mana kesimpulan dari 8 poin tersebut, yang pertama adalah kita minta supaya RUU HIP di-stop. Setuju? Tidak ada istilah tunda-tunda. Setuju? Satu kata, stop, cabut, kubur, cor, masukin ke laut, jangan keluar lagi, saudara. Setuju? Setuju? Saya tanya, kira-kira kalau cuma ditunda saja, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Itu inti yang pertama yang disampaikan. Kemudian yang kedua yang disampaikan, nggak cukup hanya di stop. Kita minta supaya inisiator daripada RUU HIP, khususnya pasal-pasal yang kontroversial, yang mana di situ mengandung daripada makar terselubung secara konstitusional terhadap dasar negara, kita minta inisiatornya diproses hukum. Data inisiatornya adalah institusi partai, maka kita minta supaya partainya dibubarkan. Kemudian yang ketiga, intisarinya, andai kata pemerintah tetap membuka gerbang supaya RUU HIP ini dilanjutkan, maka kita minta kepada MPR untuk melakukan sidang istimewa, memakzulkan siapapun yang buka gerbang supaya ini dilanjut. Dan hasilnya alhamdulillah, tadi kita ditemui oleh 3 wakil ketua DPR. Yang pertama Bapak Sufmi Dasko dari Gerindra, Wakil Ketua MPR. Yang kedua Bapak Aziz dari Golkar. Dan yang ketiga Wakil Ketua MPR dari Nasdem. Hasilnya alhamdulillah, DPR tadi menyatakan, yang pertama, saat ini bolanya ada di pemerintah, bukan di DPR, saudara. Akan tetapi DPR menyatakan, andai kata bola ini sampai ke DPR, maka DPR berkomitmen akan menyetop RUU. Kira-kira dukung DPR dalam hal ini atau tidak? Dukung DPR atau tidak? Kalau DPR mau stop, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Andai kata ada pihak-pihak yang terus melanjutkan, lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Siap kawal penolakan RUU, siap jaga
Pancasila. Takbir. Dan yang kedua, saudara, tadi Bapak Aziz selaku wakil ketua DPR juga menyampaikan bahwa DPR akan mendukung proses hukum mengusut inisiator daripada RUU ini, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini janji, janji adalah makanya kalau hutang jangan didiemin, mesti dikawal terus, saudara. Setuju? Setuju? Tak boleh kita diamkan. Kita lihat ini komitmen baik daripada DPR. Kita dukung komitmen ini, saudara. Saat ini bolanya ada di pemerintah. Kalau coba-coba pemerintah lanjutkan, saudara, dan DPR tidak memenuhi janjinya, maka kami umat Islam dari Sabang sampai Merauke akan bangkit untuk membela Pancasila, bela ketuhanan yang Maha Esa, siap jaga NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Siap ganyang PKI. Kalau PKI siap bangkit, siap ganyang PKI. Siap habis ini PKI. Tanya siapa yang khianat terhadap NKRI? Siapa yang bantai ulama? Siapa yang bantai jenderal? Siapa yang merusak Indonesia? Siapa yang ingin menghancurkan dan mengobok-obok Pancasila? Ganyang Neo PKI.